Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Estusinuningrum. Pada pertemuan kedua kali ini saya akan membahas pengertian dari apa itu algoritma. Jadi di sini saya akan membahas pengertian algoritma dan pemrograman, penemu algoritma, analogi dari algoritma, kemudian cara penulisan untuk algoritma natural, dan menjelaskan mengenai lebih detail mengenai apa itu algoritma natural. Mari kita simak video-video pembelajaran saya berikut ini. Definisi algoritma dan program. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. 5 ciri penting algoritma itu adalah selesai dalam jumlah langkah terbatas, tidak memiliki arti ganda, memiliki 0 atau lebih input, memiliki 0 atau lebih output, efektif. Program merupakan perwujudan atau implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah, di sini algoritma adalah inti dari ilmu komputer. Algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma adalah blueprint dari program. Sebaiknya disusun sebelum membuat program. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan, mahasiswa itu adalah membuat program dulu, kemudian baru membuat algoritma. Seharusnya urutan yang benar adalah bikin algoritma dulu, bikin flowchart dulu, baru bikin program. Nah, kriteria suatu algoritma itu ada input dan output, efektivitas dan efisien. Ini adalah penemu algoritma, yaitu Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Dia merupakan ilmuwan Islam yang karya-karyanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Nah, dia banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Kemudian, dari Al-Khawarizmi ini berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah analogi untuk pemrograman atau ini analogi dari suatu algoritma. Jadi, kenapa kita membuat algoritma? Langkah awal kita itu mencari suatu masalah dulu. Jadi, pembuatan suatu algoritma itu diawali dengan adanya suatu masalah. Kemudian, dari masalah yang ada itu, kita membuat algoritma menjadi pedoman untuk pembuatan suatu program. Jadi di sini langkah kedua kita itu membuat dulu, kita bikin algoritma susunannya dulu langkah-langkah yang benar. Baru setelah jadi algoritmanya, baru kita membuat program komputer. Nah, di sini program komputer itu sesuai pedoman dari algoritma. Jadi tidak boleh dibalik ya, bikin program komputer dulu baru algoritma. Nah, di sini setelah program itu jadi, maka diharapkan program itu menjadi solusinya itu tercapai dengan menggunakan program komputer tersebut. Ini adalah analoginya. Cara penulisan algoritma. Nah, di sini algoritma itu dibikin 3. Jadi ada algoritma kalimat, flowchart, dan algoritma Pesedio. Nah, ini adalah penulisan algoritma yang 3 itu ya. Penjelasan lebih lanjutnya adalah, jadi di sini algoritma natural atau algoritma kalimat itu biasanya bahasa ibu atau bahasa kita sehari-hari. Kalau kita di Indonesia berarti kita pakai bahasa Indonesia. Kalau kita di luar negeri berarti kita pakai bahasa Inggris atau mungkin bahasa Jepang atau Korea, tergantung bahasa di daerah tersebut. Nah, di sini kekurangan untuk bahasa natural itu adalah biasanya membingungkan atau ambigus. Nah, kalau untuk flowchart itu dikatakan diagram alir. Nah, untuk diagram alir ini dia bagus secara visual, akan tetapi repot kalau algoritmanya terlalu panjang. Nah, ini nanti kita bahas di next video ya. Nah, untuk penggunaan Pesedio Code
Di sini dia sudah lebih dekat dengan bahasa pemrograman, tapi sulit dimengerti oleh orang yang tidak mengerti pemrograman. Jadi ibarat kata kalau pseudocode itu biasanya hanya programmer saja, atau anak TI saja, atau orang yang suka coding, suka program, nah dia tahu mengenai pseudocode. Kalau orang awam itu tidak akan ngerti pseudocode itu apa. Kadang pseudocode ini dikira sebagai bahasa pemrograman. Algoritma. Nah, ini adalah contoh algoritma kalimat. Jadi kalau diperhatikan di sini, ini seperti deskripsi atau seperti cerita ya, yang dibentuk atau disusun gitu kan per step-step gitu. Jadi kalau dilihat dia ada pertama, kita ngapain dulu. Nah, ini adalah contoh untuk algoritma ketika seseorang menelepon. Jadi pertama kali dia mengangkat gagang telepon. Kemudian kedua, dia memutar nomor telepon yang dituju. Yang ketiga, apakah ada jawaban. Nah, ketika ada jawaban itu ada beberapa kemungkinan di sini. Jadi jika ada jawaban, ya, itu ada dua kemungkinan. Jadi, apakah yang dituju itu dia ada atau orangnya itu ada nggak sih gitu kan? Jika ada, lakukan pembicaraan. Jika tidak ada, titip pesan atau tutup pembicaraan. Nah, jika tidak ada jawaban, maka kita lanjut ke step keempat. Jadi di sini meletakkan gagang telepon. Gitu. Jadi algoritmanya selesai. Ya, jadi kalau diperhatikan di sini, yang harus ditekankan dalam algoritma kalimat itu, kita itu harus pakai penomoran. Gitu ya. Jadi kalau pakai penomoran, itu urutannya itu harus sesuai dengan step-stepnya itu. Jadi kalau satu, yang pertama kita ngerjakan itu. Yang kedua, kita mengerjakan yang next. Gitu ya. Jadi tidak boleh terbalik-balik. Nah, ini contoh lagi nih untuk contoh algoritma kalimat kita ingin mengirim surat kepada teman. Ya, jadi yang pertama kita tulis surat pada secari kertas surat. Yang kedua, ambil sampul surat. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam sampul. Yang keempat, tutup sampul surat menggunakan perekat. Yang kelima, jika ingat alamat teman tersebut, maka tulis alamat pada sampul surat. Nah, jika tidak ingat, lihat buku alamat. Nah, kemudian tulis alamat pada sampul surat tersebut. Yang ketujuh, tempel perangko pada surat. Jadi ini contohnya untuk mengirim surat kepada teman. Terus kalau misalkan ada yang nanya, Bu, jika kita urutannya itu tidak seperti ini gimana? Gitu ya. Jadi kalau untuk algoritma kalimat itu, memang kita tidak bisa menyamakan antara si A dengan si B, jawabannya itu sama persis gitu. Jadi tergantung dari orangnya masing-masing gitu. Tapi setidaknya jangan sampai terbalik-balik susunannya gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih, ketika sudah tempel perangko surat, dia bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Nah, ini contoh algoritma ketiga. Jadi kalau diperhatikan di sini ada teh dan kopi gitu kan. Terus di sini ditanyakan ada 2 buah gelas, satu berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Nah, di sini mungkin kalian bingung gimana caranya. Kan nggak mungkin kan dibuang dulu dimasukin gitu kan. Nah, yang namanya algoritma itu kan susunan langkah-langkah logis ya. Berarti kita harus membuat satu item di sini, gitu. Kira-kira apa? Gitu. Mungkin ada yang tahu. Nah, di sini kalau diperlukan pastinya gelas ya, gitu kan. Nah, berarti kita di sini langkah-langkahnya itu yang pertama kita siapkan gelas cadangan X. Bu, kalau gelas cadangan Y boleh nggak? Boleh aja, itu bebas gitu kan, terserah gitu kan. Nah, jadinya di sini kita yang penting siapkan gelas cadangan. Terus yang kedua, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas X. Ya. Nah, terus misalkan, Bu, kalau saya mau kopi dulu boleh nggak? Kopi dulu yang dimasukkan di X. Nggak masalah gitu ya. Jadi, semua anak itu bisa jawabannya beda-beda. Yang penting jangan lupa dia pakai penomoran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nggak boleh pakai tanda bintang, tanda minus, dan yang lainnya. Terus selanjutnya,
Langkah ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas teh. Yang keempat, tuangkan gelas X yang berisi teh ke gelas kopi. Jadi ini adalah jawabannya seperti ini. Terus misalkan ada yang tanya, Bu, gelas X-nya dikemanain gitu ya. Nggak usah dipikirin itu kan, yang penting logikanya tujuan untuk menukarkan teh dan kopi itu berhasil. Jangan dipikirin yang lain-lain. Itu yang dikatakan sebagai efisien ya, tidak bertele-tele gitu. Nah, ini algoritma kalimat keempat nih. Misalkan digunakan untuk bilangan ganjil atau genap gitu. Nah, yang pertama berarti kita input data bilangan dulu dan pastikan bentuknya adalah bulat. Terus yang kedua, bagi bilangan yang sudah diinput dengan angka 2. Nah, di sini jika hasil pembagian tersebut adalah 0, maka kesimpulannya dia termasuk bilangan genap. Jika kebalikannya hasilnya itu bukan 0, jadi dia ada sisa 1, berarti dia adalah bilangan ganjil. Nah, ini untuk contoh kalimat algoritma kalimat ini. Ini adalah contoh algoritma kalimat yang kelima. Jadi, semua calon mahasiswa harus mengikuti alur pendaftaran di masing-masing universitas. Walaupun syarat yang diberikan berbeda, namun alur pendaftaran kurang lebih sama. Nah, ini adalah contoh alur untuk algoritma kalimatnya. Jadi yang pertama, calon mahasiswa mencari informasi tentang pendaftaran. Yang kedua, kemudian mengumpulkan semua persyaratan yang dibutuhkan dengan lengkap. Yang ketiga, calon mahasiswa memberi formulir pendaftaran dan mengisinya. Yang keempat, dilanjutkan dengan mengumpulkan syarat beserta formulir yang telah diisi. Yang kelima, mahasiswa mendapatkan pengumuman hasil seleksi administrasi. Yang keenam, jika berhasil, maka akan lanjut ke dalam proses tes. Saya akhiri untuk pembahasan kali ini mengenai pengertian algoritma natural. Next, saya akan membahas pengertian dari algoritma flowchart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.